Shalom Superior. Shalom. Oke, pada sore hari ini kita mau sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Aku mau ajak kita buat bangkit berdiri. Kita mau puji sembah nama Tuhan. Let's go. Kita mau serukan bersama melukis cakrawala.
Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Shalom semua. Cek. Halo. Shalom semuanya. Welcome to IFF Youth Pelamongan Indah. Ada yang baru pertama kali datang? Tidak ada, puji Tuhan. Pengumuman ultah pada minggu ini. Iya. Pada tanggal 21 Agustus ada Mas Rian. Sini Mas. Oke. Tanggal 24 Agustus ada Misi Livia. Gak datang orangnya. Kemudian tanggal 24 Agustus juga ada Gabriel Adeline. Mana orangnya? Tak ada? Ayo, sini. Oke, buat pertama, sini. Buat Mas Rian, keinginannya, wishnya untuk setahun ke depan apa? Dapat pekerjaan. Amin. Sehat walafiat. Oke, Itu dulu aja. Oke, itu dulu aja. Buat kamu ada wish nggak buat setahun ke depan? Bisa jadi lebih baik dan lebih baik lagi. Oke, untuk Mas Septi bisa tolong bawakan doa. Kamu tinggi sekali ya. Oke, teman-teman ya kita mau berdoa ya buat Evelyn sama buat Koh Pratama. Katanya butuh lowongan guys. Bagus. Ya kita berdoa ya. Kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini. Kami bersuka cita bersama memuji menyembah Engkau Tuhan. Khusus Tuhan, minggu ini kami bersuka cita karena teman kami Evelyn dan Rian berulang tahun. Kami percaya Tuhan, hari-hari sebelumnya Tuhan sudah menyertai kehidupan mereka sehingga mereka ada di tempat ini Tuhan bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Berdoa untuk Evelyn Tuhan, berkati untuk masa depannya, masa mudanya Tuhan proteksi Tuhan sehingga kehidupannya semakin hari semakin baik, semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Berkati studinya Tuhan, berkati apapun yang dia kerjakan Tuhan buat berhasil sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupannya. Berkati juga Rian Tuhan, pergumulannya hari-hari ini untuk mendapatkan pekerjaan. Kami percaya Tuhan Kau Allah yang sanggup menyediakan segala sesuatu yang terbaik, bahkan lebih dari apa yang kami pikirkan, apa yang kami doakan Tuhan. Kami akan melihat Tuhan berkarya di dalam kehidupan Rian secara luar biasa. Terima kasih, berkati pelayanannya, berkati juga apapun yang dikerjakan Tuhan juga buat berhasil. Terima kasih, sekali lagi kami serahkan Evelyn dan Rian ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat ulang tahun Evelyn.
kasih buat Mas Septi dan ada sedikit bingkisan dari Super Youth ya. Pengumuman selanjutnya akan ada doa revival hari Kamis tanggal 29 Agustus. Ya, buat teman-teman yang biasa merasa kalau di tengah-tengah antara hari Minggu dan Sabtu itu merasa ini ya kangen sama Tuhan, bisa datang ke doa revival ya teman-teman. Dan reminder bagi yang sudah mendaftar acara lomba 17 Agustus. Jadi teman-teman bisa melakukan daftar ulang di jam 15.00 dan sampai 15.30. Nah, lombanya akan dimulai tepat pukul 15.30. Ya, peserta lomba estafet kaos dimohon untuk tidak memakai atasan crop khusus buat peserta putri. Nah, peserta estafet air itu dimohon untuk membawa baju ganti dan dimohon untuk tidak membawa botol minum karena panitia menyediakan air galon. Dan jadi ternyata ada jemaat baru ya. Welcome to Super Youth. Boleh kenalan namanya siapa? Oke, Jennifer. Welcome to Super Youth. Bisa datang buat ibadah Super Youth minggu depan ya. Kami tunggu. Dan tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami di sini. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami, kiranya Engkau dapat menerima persembahan yang kami berikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Oke, terima kasih teman-teman. Teman-teman, aku mau mengingatkan bahwa kita itu orang yang berharga. Walaupun sekitar kita menganggap kita itu enggak berharga, kita sering direndahkan, kita sering dianggap enggak seberapa. Tapi aku mau tekanin buat kalian kalau sebenarnya kita itu berharga. Di mata Tuhan itu kita selalu berharga, lebih dari apapun yang kita kira. Walaupun sekelilingmu menganggap kamu sampah, tapi Tuhan bakal angkat kamu jadi emas sekitar kamu. Dan kali ini kita mau pujian buat Tuhan, menceritakan betapa baiknya Tuhan, betapa baiknya kasih Tuhan dan pengorbanan Tuhan buat kita. All this blessing
Shalom semuanya. Siap mendengarkan firman? Yang siap angkat tangan. Oke, kasih tos kanan kiri. Tekan kamu luar biasa. Oke ya, malam hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Kak Vera. Siapa Kak Vera? Ayo persilakan. Ya, salam teman-teman semua. Mungkin beberapa dari teman-teman belum kenal saya. Perkenalkan, saya Vera. Saya datang ke sini dengan suami dan anak saya. Anak saya namanya Natasha, suami saya namanya Roni. Ya. Jadi, oke, saya ajak untuk semua berdiri dulu. Yuk berdiri dulu, berdiri. Supaya nggak tegang, supaya nggak, ini ada wajah baru gitu loh. Ya, yuk. Ayo berdiri, anak muda, ayo semangat, ayo semangat. Oke, tangan kanannya ke atas. Yuk, semua yang punya tangan kanan ke atas, kepel gitu, tangannya kepel, ayo kepel. Yuk dikepel kayak mau ninju gemes gitu loh. Yuk, semua angkat tangan. Yuk, yang tinggi tangan kanan ke atas, tinggi. Ya, siap ya. Kita mau sama-sama teriakan merdeka 3 kali. Karena ini momennya 17 Agustus, bulan Agustus. Siap? Siap? Anak muda siap? Mana suaranya? Anak muda siap? Oke, udah kan merdeka, langsung merdeka 3 kali ya. 1, 2, 3. Merdeka! 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 Oke, terima kasih. Silakan duduk teman-teman. Malam ini tema dari sharing yang sangat menantang bagi saya secara pribadi ya. Sebagian dari yang saya sampaikan ini saya alami semua. Saya berharap dari teman-teman yang mengalami hal yang sama, punya semangat yang sama dengan saya, minimal gitu ya. Boleh ditampilkan mungkin ya. Merdeka dari belenggu ketakutan. Kenapa saya ajak kalian teman-teman tadi katakan merdeka 3 kali. Supaya kita sama-sama merdeka, tidak lagi terbelenggu oleh apapun juga ya. Kita akan belajar malam ini tentang merdeka dari belenggu ketakutan. Next. Tentang trauma masa depan, masa lalu dan masa depan. Ya, kita sama belajar apa toh trauma itu? Trauma adalah respon tubuh ketika dihadapkan dengan peristiwa buruk yang dapat membahayakan kondisi fisik maupun mental. Hal ini umum terjadi dan bisa dialami oleh siapa saja. Jadi trauma itu bisa dialami oleh siapapun, anak yang kecil, anak yang dewasa, anak yang tua pun bisa mengalami trauma. Karena trauma itu selalu bekas di dalam hati, di dalam pikiran, dan itu menyangkut tentang memori. Baik itu memori negatif maupun memori yang positif. Seringkali memori negatif itu sulit untuk kita lupakan. Ya, jadi sulit. Karena itu membuat kita bisa terluka secara fisik, secara mental, atau secara psikis kita kena. Gitu. Yuk. Apa yang dirasakan orang kalau mengalami trauma? Bisa katakan pertama, yaitu rasa takut. Ya, jadi takut. Mungkin kita cek. Kegelapan. Di tempat yang gelap-gelap takut, horor. Waduh, kalau masuk ke ruang yang gelap aku merinding. Nah, itu kan itu rasa takut, itu wajar. Kedua, takut dengan apa? Ketinggian. Kalau kita naik tangga tinggi-tinggi lihat ke bawah sudah gemeter, gitu kan, takut gitu. Terus takut apa lagi? Dengan kecoa. Nah, siapa yang takut kecoa? Kecoa sama teman-teman gede mana? Ayo, kecoa sama teman gede mana? Aduh, nggak ada kan kecoa raksasa. Ada. Takut binatang salah satu kecoa, takut cecak, takut tikus, ya kan? Takut kucing, takut anjing, gitu loh.
Beberapa pengalaman saya takut sama ayam karena saya pernah ditandung ayam jago, dan itu buat saya tuh sobek lah. Jadi sampai sekarang sama ayam tuh rada gimana gitu loh ya. Jadi jujur itu rasa takut yang benar-benar yang buat saya berjuang sampai besar gitu loh. Jadi rasa takut seperti itu. Terus bisa juga kedua tentang takut di saat kita mau ke belakang malam-malam. Nah ini saya alami. Waktu saya masih kecil, kebelet pipis tengah malam, saya tidak berani ke belakang. Saya bangunin orang yang tidur di sebelah saya atau papa saya. Pi bangun, sudah ngempet gitu ya kan. Sudah mau keluar, tidak mau bangun-bangun, Pi cepet bangun gitu kan. Karena saya takut ke belakang sendiri gitu. Karena di rumah, di Pekalongan saya itu rumah induk dengan kamar mandi itu jauh. Jadi harus buka pintu pagar tengah dulu baru ke belakang gitu. Jadi belakang gelap sekalipun ada anjing gitu kan. Jadi saya bilang ketakutan, saya takut hantu karena sering ditakut-takutin sama orang-orang gitu. Jadi orang yang dituakan di rumah itu sering ditakut-takutin. Di belakang di pohon belimbing itu ada Mbak Kunti, ada Mbak Kuntinya di belakang. Terus ada jinnya. Nah, itu termemori. Jadi waktu saya mau ketemu, kalau ketemu gimana, ciluba sama dia gimana gitu kan. Jadi rasa ketakutan itu membuat saya tuh terus lama-lama tidak bisa hilang. Mau ke belakang takut, mau mandi ke malam dikit takut. Nah seperti itu. Jadi rasa ketakutan itu menghantui sampai saya SMA. Ya bayangin, dari kecil TK sampai SMA. Mental saya benar-benar mental yang parah, mental yang penakut. Jadi benar-benar ketakutan, takut gelap, takut ketinggian yang nggak terlalu gelap, nggak terlalu takut ketinggian karena saya dulu jago naik pohon belimbing. Kecil saya nakal, saya sering naik pohon belimbing kalau saya mau diajar. Nah, saya sering naik ke pohon belimbing. Itu tempat persembunyian yang menurut saya itu aman. Pertama, yang kedua di bawah kolong tempat tidur. Itu tempat persembunyian saya yang paling aman dari hajaran orang tua. Ya, yang kedua itu yang dirasakan orang yang mengalami trauma itu kedua yaitu stres. Next. Stres. Kemudian dikatakan bahwa kenapa kita tidak boleh takut? Dikatakan firman Tuhan bahwa sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang bangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Firman Tuhan ini yang saya selalu berusaha tekankan pada diri saya sampai saat ini. Kalau saya menghadapi orang mati, jujur, itu saya katakan. Itu perjuangan berat bagi saya karena saya harus membawa perihal ini bahwa Tuhan berikan pada saya bukan roh ketakutan, ya kan? Tuhan tidak beri saya roh ketakutan. Kenapa saya harus takut dengan orang yang sudah meninggal, yang tidak bisa papain? Andaikan saya cubit, itu ya tidak bisa bales. Saya pukul ya tidak bisa apa-apa. Posisi seperti orang tidur, ya kan? Tetapi saya takut. Di balik ketakutan itu ada memori yang sangat panjang, yang sulit untuk saya lupakan. Ya, nanti akan saya ceritakan kenapa bisa terjadi seperti itu. Yang dirasakan orang yang trauma itu salah satu bisa juga stres karena beban pikiran yang begitu berat, kesulitan tidur. Nah, saya pernah alami dua-duanya ini dalam masa-masa tertentu. Saya sampai sekian tahun, sekian lama bulannya saya nggak bisa tidur karena beban keluarga, beban ekonomi. Sebagai ibu rumah tangga saya punya beban tersendiri terhadap anak. Suami saya ada satu sakit bawaan, itu talasemia. Saya bergumul, saya ingat setiap kali perjamuan di tempat ini saya selalu berdoa, Tuhan, dengan darah setetesmu aja, aku minta engkau menyembuhkan suamiku. Karena dia punya kelainan darah bawaan talasemia. Talasemia itu mayor dan minor. Dia mayor. Kalau yang satunya lagi itu cenderung dia akan selalu mendapatkan transfusi darah. Setiap bulan harus transfusi darah, dan efek samping transfusi darah itu limpa membesar. Ya. Dan orang atau anak yang mendapatkan talasemia itu maksimal usia cuma 10 tahun. Nah,
Hal ini bisa saya ketahui setelah waktu saat anak saya masih balita. Dia mondok di rumah sakit, dokter rumah sakit, dia dicek-cek semua nggak bisa. Setiap kali cek lab, darah mengental. Akhirnya bawa ke ahli darah, ternyata diketahuilah bahwa darah mengental karena zat besi yang terlalu tinggi, efek dari talasemia. Dari itu saya baru tahu, ini obatnya sangat mahal, jutaan. Untuk satu pil yang bentuknya kayak itu untuk mengencerkan dan menghilangkan, menurunkan kadar berat besi dalam tubuhnya. Satu itu waktu itu sekitar berapa juta, saya hitung Tuhan, berat, karena itu harus seumur hidup, seperti itu. Itu beban bagi saya, setiap malam saya berdoa, Tuhan, masa tuh Tuhan orang lain bisa sembuhkan, suamiku tidak disembuhin, kenapa? Saya pertanyaan itu seperti itu, banyak pertanyaan ke Tuhan, Tuhan kenapa? Sampai suatu ketika saya berdoa, Tuhan, aku takut, anakku masih kecil, kalau dia kenapa-kenapa aku bagaimana? Gitu loh. Saya berjuang single parent, saya gak siap Tuhan. Dengan masa lalu saya yang begitu buruk bagi saya, ya kan? Saya nggak siap, saya ketakutan, setiap malam saya bertuhan aku nggak bisa ini. Sampai titik tertentu Tuhan ngomong di telinga saya dengan jelas, tidur, kita bertiga tidur, dia masih bayi, Tuhan ngomong di telinga saya, kenapa kamu takut? Tidak kamu tahu, mati dan hidup orang itu ada di tanganku. Saya itu kaget bangun, ini suara siapa yang ngomong gitu kan. Tapi itu benar suara Tuhan. Mati hidup seseorang ada di tanganku. Kenapa kamu harus takut? Umur suamimu ada di tanganku. Kesehatan keluargamu ada di tanganku. Kenapa kamu takut? Sejak itu saya bertuhan buat aku mengerti, buat aku menyadari bahwa semua itu ada rencana Tuhan. Dan saya bersyukur sampai hari ini kita masih bertiga bersama-sama melayani Tuhan di tempat ini. Itu karena kasih karunia Tuhan, dan saya bisa berdiri karena kasih karunia Tuhan. Ya, terus saya belajar menyerahkan semua kekhawatiran saya kepada Tuhan, seperti di Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ayat ini menguatkan saya, ayat ini meneguhkan saya bahwa saya harus terus bersandar pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan manusia. Tidak, ya dokter penting, tapi saya harus belajar mengandalkan Tuhan. Dari sejak kecil saya harus belajar mengandalkan Tuhan. 7 bulan saya dari Banyuwangi dibawa ke Pekalongan. Dengan status sampai hari ini saya nggak tahu pasti. Yang saya tahu saya dibesarkan di Pekalongan. Dan saya SMA merantau ke kota ini. Dari awal sebenarnya tujuan saya itu melarikan diri. Karena saya punya prinsip kalau saya tidak keluar dari rumah, saya bisa jadi anak stres atau saya bisa gila. Jadi saya punya tekad, begitu kelas 2 SMA saya punya tekad, Tuhan, saya harus keluar dari rumah demi masa depan saya. Kalau enggak saya bisa gila. Jadi saya pergi ke kota ini dengan nol pengalaman, tidak tahu sama sekali Semarang itu kayak apa. Jadi saya kesasar, seorang perempuan kesasar, saya cari kampus sendiri, cari tempat kos sendiri. Kesasar di kota ini. Jadi itu tekad bulat saya, karena sudah orang nekat, ya sudah, enggak, pokoknya nekat aja, pokoknya berangkat. Hanya uang di saku berapa, pergi gitu aja. Dengan tekad bulat, saya pergi dengan mengandalkan Tuhan. Tuhan pokoknya saya percaya Tuhan menyertai saya. Saya harus berjuang seorang diri. Disetujui atau tidak disetujui orang tua, didukung atau tidak orang tua, saya harus berjuang sendiri. Tekad bulat saya seperti itu. Ya. Di mana katakan di Filipi 4 ayat 6-7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan, dengan ucapan syukur, dalam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi saya menyerahkan semuanya kepada Tuhan, bahwa
Tuhan, ini sedikit memaksa sama Tuhan ya. Pokoknya Tuhan harus merestui saya. Pokoknya Tuhan harus menyertai saya. Sekali mungkin ini enggak sesuai dengan jalannya Tuhan. Tapi kan Tuhan baik toh. Segala sesuatu yang menurut Tuhan itu harusnya berjalan sesuai rule-nya A, tapi saya nekat ke B. Tuhan kan sayang sama saya gitu kan. Kalau Tuhan nggak sayang sama saya, nggak mungkin saya sampai sekarang ada gitu kan. Seperti itu. Jadi saya melakukan itu karena satu tekad bulat. Ada sebabnya. Karena saya tidak mau terus-terusan tinggal dalam masa lalu yang kelam. Masa lalu yang buat saya tidak bisa maju. Karena saya berpikir kalau saya cuma lulus SMA tok, saya kerja di Pekalongan, saya jadi apa toh? Tuhan, aku mau jadi apa di Pekalongan kalau aku lulus SMA? Paling aku cuma bisanya apa? Jadi pelayan toko. Gitu loh. Pelayan toko, sedangkan orang tua saya yang di Pekalongan itu di seorang bengkel motor. Jadi kalau nggak ada motor yang rusak, ya nggak dapat duit, ya kan? Kita mau makan apa? Sedang kita 5 bersaudara, saya anak paling terakhir. Kita dengan ekonomi yang pas-pasan, bayar sekolah juga sering telat, ya kan, kena denda. Kadang saya sering ngajak duel petugas TU, ya kan, karena dimintai denda karena bayar sekolah. Dia menuduh saya uang SPP untuk jajan. Saya sampai, Pak, kalau gak percaya ke rumah gitu loh, dia bilang gitu, ke rumah bilang gitu, ke rumah Tanya sama orang tua aku tuh loh, aku tuh disangkuni apa enggak gitu loh. Jangankan aku ngutil SPP gitu, aku berangkat sekolah tuh jalanku jauh minta ampun gitu loh. Harus jalan supaya saya naik angkot, supaya saya bisa bayar angkot tuh 100 rupiah waktu itu. Saya harus jalan dulu. Jadi kalau saya ngutil SPP lah, terus keluargaku makan apa nanti? Denda terus, saya bilang gitu. Jadi saya benar-benar duel dengan petugas TU. Saya berusaha membela orang tua saya supaya tidak membayar denda SPP. Karena saya tahu posisi orang tua saya itu mati-matian cari duit untuk bayar SPP. Karena prinsip apa saya, kamu anak paling kecil ya bayar SPP-nya terakhir gitu kan. Yang penting masih bisa sekolah, udah dikeluarin sekolah, ya wes gitu loh. Ya wes bertahan gitu. Oh yo pi yo wes toh. Lah engko nek aku tuh sendiri wes gak terserah me alasan piye, pokoknya nek didenda-denda ya piye carane ndak usah dibayar denda gitu loh. Sekalipun tuh salah melanggar aturan sekolah. Sampai akhirnya beneran TU itu datang ke rumah. Dia menceritakan apa yang saya ngomongin, duel seperti itu. Bilang, anakmu kurang ajar gitu loh. Anakmu kurang ajar gitu loh, kok Isa kurang ajar anakku, iya ngajak tukaran aku, SPP ini bayarnya telat-telat, tak dendo gak gelem melaku kon rene gitu loh. Terus gak apa-apa sih bilang, memang bener gitu loh, memang bener dia terakhir bayar SPP-nya dan dia sering telat, memang bener karena gak ada uang, harus kakak-kakaknya dulu, dia paling kecil ya tak terakhir gitu loh, terakhir mau gak mau dia harus paling ngalah seperti itu. Itu trauma masa lalu ya. Terus apa itu trauma masa lalu? Ketidakmampuan seseorang untuk melepaskan diri dari memori negatif di masa lalu atau pengalaman emosional di masa lalu. Nah, trauma seperti ini saya alami. Setiap orang tua seringkali kepingin anaknya itu baik dan dia sayang, selalu sayang. Tidak ada orang tua yang nggak sayang, sekalipun kadang orang tua harus dengan sangat paksa melepaskan hak asuhnya karena faktor-faktor tertentu, termasuk saya salah satu korban. Saya tidak diasuh oleh orang tua kandung ya. Jadi saya ceritakan ini, trauma masa kanak-kanak. Pola asuh orang tua dapat menimbulkan trauma pada anak-anak. Nyaris semua orang tua mencintai anaknya, tetapi mereka bisa tanpa sengaja melukai hati anaknya dan terjadi terus-menerus belasan bahkan puluhan tahun. Ya. Pola asuh orang tua dulu itu kalau mendidik anaknya dengan main tangan. Ya, main tangan, jambak, pukul. Nah, saya minta tolong Dek Laras bisa maju, Dek. Yuk. Kekerasan fisik
kecelakaan, kekerasan fisik. Yo, Dek Laras. Nah, kalau gambar yang saya ambil ini, orang tua yang suka main tangan, dia cuma cablek di pantat. Tetapi, oke Dek Laras gak mau, yaudah gak apa. Tetapi orang tua saya mengajarnya luar biasa. Pakai ini. Saya cari rotan gak dapet, akhirnya saya potong dahan. Jadi orang tua saya kalau ngajar pakai ini. Bayangin, anak sekecil Dek Laras, bahkan lebih kecil, saya dulu lebih kecil dari dia. Umur 4 tahun. Hajar. Kena kaki, iya kamu kena kaki. Bisa kena kaki, bisa kena punggung, bisa kena perut, bisa kena kepala. Sesuka-suka mama saya kalau ngajar. Karena saya dulu main dengan kakak paling besar itu, larinya main apa? Saya main sepak bola, main kelereng, main lari-lari, semakin hujan semakin senang tidak mau pulang. Nah mama begitu sampai rumah sudah siap ini, ya kan? Kakak saya sama saya itu paling kenyang, kena hajaran seperti ini. Jadi begitu pulang kena langsung hajaran. Teriakan saya pertama bilang apa? Kapok mami, kapok mami. Tapi besok diulangi lagi. Besok diulangi lagi. Karena apa? Saya diajak main sama kakak saya. Kakak perempuan saya nggak mau ngajak saya main seperti anak perempuan. Jadi saya cenderung tomboy. Saya main sepak bola waktu masih kecil. Saya main gundu. Saya main di pinggir kali cari ikan kecil-kecil. Pengalaman itu bagi saya itu asik. Seneng gitu kan. Jadi pengalaman nakal-nakal saya masa kecil seperti itu. Tidak seperti anak perempuannya, main dakon, main boneka-bonekaan, main rumah-rumahan, enggak seperti itu. Jadi masa kecil saya mainnya main tuh sepak bola, hujan-hujanan seperti itu. Tapi upahnya ya ini pukulan, hajaran. Sampai titik tertentu saya dihajar habis-habis sama mama. Karena saya melindungi kakak saya bilang, kamu enggak usah pulang, aku yang pulang dulu. Karena saya kasihan sama kakak saya paling besar. Karena kalau dihajar sampai dia berdarah gitu, saya bilang, kamu enggak usah balik, aku tak pulang sik wes. Tapi ono mami lho. Wis gak apa-apa ono mami, gak apa-apa wes aku sih balik sik we gitu loh. Beneran mama saya udah pulang, panggilnya pembantu saya, asisten rumah tangga, "Mbok." Sudah dipanggil Mbok itu isyarat. Adanya ini ya udah, "Mbok." Nyah langsung gitu, siap. Langsung tangan saya dipegang, dias gitu. Sampai mama saya tuh benar-benar merasa lega, terpuaskan amarahnya, baru saya dilepas. Seperti itu. Jadi kalau ini enggak ada kejadian rotan beberapa kali saya buang ke atas genteng. Karena saya kalau lihat rotan ini marah karena apa? Itu membuat saya menyakitkan. Rotan enggak ada, pakai ini. Yang laki-laki tahu ini apa? Selang. Karena papa saya bengkel, ini selang biasa yang untuk nyedot bensin. Bisa dibayangin? Ini jadi 2. Ya kan? Begitu, "Mbok." Nyah, gak eneng sabete ilang. Di atas gendeng bilang, atas gedeng gitu, di atas gedeng aku bilang gitu. Nak kowe gak ono gendeng, gak ono rotane meneh di atas gedeng dan tapi mama saya enggak habis akal. Lari ke depan rumah. "Pi, selangmu mana?" "Kasih bi papiku." "Hah, menggo apa?" "Ndi selangmu?" gitu loh. "Kasih beneran." Ya sudah, kena lah saya. Apa yang saya rasakan? Sekujur tubuh saya biru lebam. Punggung saya tidak bisa ngaca. Coba saya rasakan sakit luar biasa. Tidur gini nggak bisa, miring gini nggak bisa. Karena benar-benar memar. Sampai akhirnya malam saya panas demam. Panas tinggi, benar-benar panas. Hanya besok paginya saya diajak ke dokter.
Di saat dokter zaman dulu waktu saya mau sakit kalau panas selalu disuntik. Nah, kalau udah disuntik kan buka baju, buka nih. Waktu dibuka lah baju di sini, dokter kaget. Ini kenapa anakmu? Papa saya tidak bisa jawab. Kenapa anakmu? Ini gak weruh bocahmu kayak gini. Setelah dibuka bajunya, papa saya diem. Nah, karena dia apa? Kerjasama sama mama saya ngasihin selang kok. Coba bayangin, anak 4 tahun, diajar seperti itu. Dokter cuma bilang, untung bocah ki kuat. Gak kuat mati bocah ki. Untung bocahmu kuat. Gak kuat mati lo beneran. Kandani nyonyahmu. Bejo kuat bocah. Gak kuat mati. Salah satu efek panas karena dia udah merasa gak kuat. Dan saya bener-beneran merasa kesakitan itu dan bener-bener bayangin. Biru lebam yang sekujur tubuh. Yang tidak beraturan bentuknya. Di kaki, di badan, di pantat, di perut. Itu saya alami. Jadi kalau teman-teman merasakan hal yang sama, ada berita baiknya dari Tuhan. Kecelakaan. Berkali-kali saya juga ditabrak. SMP saya ditabrak, SMA ditabrak, kuliah saya ditabrak, kerja pun saya ditabrak. Jadi kalau saya bilang nggak terhitung saya. Dan orang yang menghajar saya meninggal juga kecelakaan di depan rumah. Itu membuat saya hancur. Saat dia ngajar saya sakit hati enggak? Enggak, karena tahu dia sayang sama saya. Begitu papa saya pulang, cerita ke mama, langsung saya dipeluk, digendong. Dia nggak bisa ngomong, maafin mama nggak bisa. Cuma saya tahu penyesalan di hati yang luar biasa. Saya digendong, dipeluk, cuma terus dilus-lus. Sejak itu dia nggak pernah pukul saya. Nggak pernah saya dihajar pakai rotan ataupun pakai selang. Waktu saya bilang, Tuhan, waktu saya belum ngerti apa-apa, saya cuma waktu ke sekolah minggu. Ya itu, saya alami semua itu sebagai memori kelabu saya, memori yang gelap terhadap orang tua. Hanya transisi beberapa waktu, saya mengalami perubahan dari orang tua, dari yang begitu suka main tangan, berubah dengan sayang, perhatian. Kepingin apa, saya selalu diturutin. Bilang, Mi, aku kepingin bubur. Nah, dibikinin bubur, langsung bikin bubur. Mi, aku pengen makan ikan. Langsung cari ikan, dimasakin ikan. Ternyata semua itu hanya sementara. Setengah tahun menikmati masa-masa bahagia dengan orang yang sayang sama saya. Nggak lama itu dia pergi. Pergi untuk selamanya. Yang saya ingat waktu itu, darah di pinggir jalan, di tengah-tengah jalan, motor yang udah resek, sandal yang berkececaran. Itu waktu itu saya ingat, satu orang ngomong, mamamu kecelakaan. Saat itu saya bingung, panik karena saya tersendirian di rumah. Papa bawa dia ke rumah sakit dengan naik becak. Satu hal waktu saya ingat, Tuhan, tolong mamiku. Itu yang bisa saya doa waktu itu. Tuhan, tolong mamiku. Cuman itu. Ternyata Tuhan berkata lain. Tidak selamanya masa-masa itu baik. Itu berubah lagi. Akhirnya dia harus pulang. Sebelum dia pergi untuk selamanya, satu pesan ke papa saya dengan bahasa Jawa Timur. Pi, titip arek. Awal kata itu saya tidak tahu maksudnya apa. Pi, titip arek. Ternyata dititipkan itu saya. Jadi mama dia itu menitipkan ke papa saya.
karena dia mengambil saya waktu 7 bulan dari Banyuwangi ke Pekalongan. Ya, jadi itu kecelakaan memori. Jadi keluarga itu, orang yang mencintai saya, mengasihi mencintai saya itu pergi begitu aja dengan cepat. Kedua, kakak perempuan saya. Ketiga, kakak laki-laki saya. Kejadian yang sama, mereka meninggal karena kecelakaan. Korban kecelakaan semua. Dan bagi saya itu tragis. Dan saya selalu menyanyikan, Tuhan kenapa toh aku harus mengalami ini. Keluargaku meninggal 3 kecelakaan. Aku sering ditabrak orang. Ya kan? Kenapa toh Tuhan? Kenapa aku harus alami semua ini? Seringkali saya mengatakan Tuhan kenapa, dan kenapa, seperti itu. Banyak kejadian, banyak hal dalam keluarga saya harus berjuang seorang diri. Terkala banyak hal saya harus, setelah mama saya meninggal itu, saya harus mengalami proses berjalan dewasa dengan mengandalkan Tuhan. Waktu saya terlambat pulang sekolah, SD kelas 5 saya naik sepeda. Jarak jauh itu kira-kira dari sini ke Depok. Saya harus naik sepeda. Pulang pergi. Saya merasa kayak pingin nangis di tengah jalan kalau saat ban gembos. Bilang Tuhan, aku tuh sudah kepanasan, misi nuntun sepeda. Sampai rumah tuh loh aku tuh dimaki-maki habis-habisan Tuhan. Masa Tuhan tuh enggak kasihan tuh mbak aku gitu. Sampai di rumah adik papa tuh ngomong, langsung papa tangannya main, nih kuping dari depan bawa ke dalam. Dia enggak tahu saya terlambat pulang karena apa, bannya bocor. Bilang bannya bocor, aku tuh pulang karena aku nonton sepeda. Enggak usah alasan kowe pulang, ayo masuk cepat. Tidak mau terima alasan apa. Pada benar-benar bocor banyak. Saya langsung terima itu. SMP saya naik sepeda lagi. Terlambat pulang. Kata-kata yang keluar apa? Jual diri ya kamu ya. Anak SMP kamu udah rusak. Kamu jual diri toh kamu. Alasannya terlambat pulang, apalagi mau alasanmu. Kata-kata itu yang keluar dari orang tua. Saya bilang, Tuhan, cuma diem. Ya sudah terima kenyataan. Mau balas apa? Kalau saya ngelawan saya dikasih makan nanti. Ya, nggak dikasih makan nanti saya kalau ngelawan. SMA terlambat, sama dikatain jual diri. Sampai suatu ketika teman laki-laki saya ngeyel bilang, karena kasihan lihat saya jalan, apalagi hujan gitu kan, hujanan gitu kan. Saya berteduh di bawah pohon seperti itu, kedinginan. Tak antarin balik yuk, Fir. Tiba gue melaku dulu, gue nggak dinakali wong nih dalan lo, gak usah, ojo. Ojo wis to ojo. Aduh aku wis tekan omah wis to ojo. Gak popo wis di seberang jalan, gue tak turun, gue melaku ono gitu loh. Oh bilang ojo, wis ojo tenan ojo. Dia ngeyel, pokoknya ngikutin, saya terus ngikutin, ngeyel terus diikutin terus gitu. Ya udahlah karena saya kasihan. Dia teman baik waktu SMA. Ya wis lah aku bonceng, tiba-tiba ngentut ke aku kayak gini. Ya wis aku bonceng. Tapi ojo depan rumah ya aku didunke ya. Jauh dari depan rumah lo, awas kowe aku. Ya. Nah, beneran saya bonceng. Tapi dasar dia tuh ngeyel, penasaran, dia kepo. Tidak jauh dari rumah, taklah di depan rumah, di seberang rumah. Aduh, mati aku, mati tenang iki. Beneran begitu rumah, cici perempuan saya, papa sama adik bro, udah jabil-jabilan, nuding nih, gitu. Akhirnya saya mau ya nyebrang. Udah langsung ini loh kuping, jewer lagi. Satu jewer kuping, satu nunyul kepala, yang satu bilang apa? Gak sekolah malah pacaran ya kowe ya. Kowe dadi opo kowe? Gak sekolah malah pacaran. Kowe mau bolos toh? Gak sekolah toh kowe? Pacaran terus. Bayangin. Saya bilang,
besok temanku tak marahin gara-gara dia, aku dikatain gini. Jadi saya sempat gara-gara dia toh aku diseneni, donek ngene, wah sesuk gentenan tak lampiaske kowe awas sesuk ya. Nah, itulah saya. SMA saya liakno ya. Jadi saya tidak berani melawan kakak perempuan, tidak berani melawan tante saya, tidak berani melawan orang tua saya, pelampiasannya besok di sekolah. Sama teman cowok saya itu yang gara-gara dia. Beneran, begitu saya berangkat sekolah, tak cari temanku. Bilang, goro-goro kowe to, aku ingin entek ngerti rak. Ya kok iso, gak rumah salah to kowe. Goro-goro kowe lho, aku donek-onekke dodol awak, donek-onek ngene-ngene. Wis aku ngono. Mending aku mlaku ngerti rak, panas ben udan ben aku ngono. Lara mati ben aku bilang itu. Sampai kata-kata itu saya keluar. Meh mati ini dalam ben. Gak urusanmu. Daripada aku tekan omah gitu loh. Donek-onekno koyo ngono aku. Terus dia bilang, sorry, aku ki gak masakno kowe lho, aku ki masakno kowe tenan lho. Mosok to kowe mlaku ono cah wedok lho. Kowe ki cah wedok lho. Mlaku adohe koyo ngono san. Wis gak usah urusan masalahku lah. Kowe gak ngerti urusan rumah tangga, gak urusan keluargaku sih. Wis gak usah melu-melu daripada kowe ngodonek-onek ke papaku dilabrak mbuh lho. Sejak itu tidak berani orang, teman saya tidak berani nganterin saya, tidak berani, wes gak berani kepo deh, tidak berani kepo, bener-bener dia akhirnya saya cerita, tak kasih tahu yo, keluargaku tuh beda mbak keluargamu, jadi, yo kayak ngerti lah kalau gitu. Yang berikutnya, kehilangan orang yang dicintai, nah ini saya alami semua, ya. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Jadi ini ayat ini bikin saya tekad. Saya merantau, Tuhan nek aku mau hidup, nek mati, wis terserah Tuhan. Gitu loh, karena dengan pengalaman yang begitu buruk. Satu hal lagi waktu saya, setelah mama meninggal, setiap kali saya sekolah kelas 1 SD, saya harus distrap. Guru saya panggil saya, ayo berdiri kamu di depan. Nggak apa bu, saya tunggu. Berdiri kamu di depan dulu, berdiri di depan. Angkat kakimu satu, terus angkat kakimu satu, terus nih aku pengen ditegangin kan dulu. Dari pagi sampai pulang sekolah, nek saya berdiri gini, ganti sini lagi. Terus begini terus, kayak burung bangau toh. Karena apa? Tangan saya berubah warna setiap hari. Oke. Ya, berubah warna setiap hari karena saya harus bikin es lilin setiap hari. Seperti itu. Itu pengalaman di masa lalu saya seperti itu. Saya harus mengalami semua, karena itu saya harus melaluinya. Saya harus terima semua perlakuan buruk apapun dalam keluarga saya. Karena mereka mengajar saya itu prinsip mereka karena mereka sayang. Kalau saya tidak diajar seperti itu nanti saya liar. Prinsip mereka seperti prinsip orang tua dulu seperti itu. Kalau nggak diajar nanti liar. Jadi makanya harus keras. Ya, oke kita next berikutnya. Dampak trauma masa lalu. Pertama merasa rendah diri. Itu saya alami. Saya nggak percaya diri. Saya melindir berat. Memiliki keinginan menyalahkan diri sendiri. Melakukan pencobaan bunuh diri. Nah ini yang ketiga. Saya pernah lakukan ini. Waktu SMA saya merasa sudah kalut, saya sudah panik. Saya merasa tidak kuat, Tuhan aku tidak kuat. Saya pegang peso, sudah di tangan. Sudah siap. Saya berusaha seperti itu, tapi Tuhan katakan, buat apa kamu bunuh diri? Kamu tahu enggak? Kalau kamu mati sekarang bunuh diri, kamu mau kemana, kamu tahu enggak? Aku juga ngerti itu Tuhan belum pernah nyoba. Ya kan? Ngerti dia sudah meninggal, baru mana surga pun neraka baru tahu. Tapi itu jadi bahan pertanyaan. Saya tanya kepada kakak pembina saya, bilang, Kak, dia orang Bandung, kalau orang mati bunuh diri itu masuk neraka apa surga? Dia langsung mikir, bahaya nih pertanyaan anak satu ini. Kenapa kamu tanya gitu? Enggak, jawab aku dulu. Kak, kalau orang mati bunuh diri, rohnya masuk surga apa neraka? Kenapa kamu pikir gitu? Jawab aku dulu. Kamu ingin tahu, tidak ada tempat
di surga orang yang mati bunuh diri. Saya langsung bengong. Waduh, gak sido wis berarti. Yang neraka mau aku yang neraka. Gak ketemu Tuhan Yesus, ngapain aku? Dari kecil sekolah minggu. Gak jadi saya masuk bunuh diri. Karena ya harus ingat akhirat, orang mati bunuh diri itu, ya ini di bawah ini, malaikat maut. Bukan malaikat surga, tapi malaikat maut yang bawa. Kenapa saya katakan, semua segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini itu dicatat dalam kitab kehidupan. Seberat apapun tekanan hidup kita, jangan pernah melakukan tindakan bunuh diri. Jangan melakukan konyol ya. Ya, jadi teman-teman, seberat apapun kalian, jangan pernah melakukan tindakan bunuh diri. Karena gak ada tempat di surga kalian. Orang yang mati bunuh diri gak ada tempat. Yang ketemunya nanti itu, malaikat maut. Langsung diterima dengan terbuka malaikat maut. Welcome, ya kan? Seperti itu. Bukan malaikat surga yang jemput, tapi malaikat maut. Semua yang kita lakukan, semua yang kita perbuat, itu akan dicatat dalam buku kehidupan. Nah, bisa diperbesar. Oke. Itu di kiri, bisa diperlimatin. Seorang wanita membawa dalam gelas minuman dan rokok. Di belakangnya narkoba, lagi menyuntik. Belakangnya lagi kekerasan dalam rumah tangga. Malaikat surgawi mencatat semua yang terjadi, apa yang kita perbuat. Yang saya lakukan, yang teman-teman lakukan, semua dicatat. Saya ceritakan kenapa sampingnya ada buku yang bersinar. Waktu saya mengalami COVID, saya seorang suami, anak positif, dia nggak terlalu parah. Kita berdua harus masuk ke rumah sakit. Di situ dia HB-nya rendah, dia transfusi 3 kantong darah, dan saya darahnya kental. Saya terkapar dalam kondisi tak berdaya, benar-benar tak berdaya. Saat tak berdaya, saya bilang, Tuhan, aku ingat anakku di rumah loh. Seberat apapun yang aku lalui, aku minta Tuhan sertai aku, berikan aku kekuatan. Aku mau lalui prosesnya. Aku mau lalui prosesnya Tuhan. Aku mau. Dan aku mau berjuang sampai titik penghabisanku, aku mau. Saat itu benar-benar saya tidak bisa apa, saya benar-benar lemas, tidak berdaya. Saya sempat melihat di kanan kiri saya, orang pakai baju putih semua. Saya sudah merem, tapi saya melihat orang baju putih semua di kanan kiri. Saya bilang, iki sapa ya? Tuhan dalam baca bilang, Tuhan ini siapa? Kok jenguk aku, kok boleh toh masuk terus ke sini? Iki COVID loh, kok boleh ditili itu? Ternyata itu wajah-wajah yang gak asing bagi saya. Ada satu wajah yang familiar. Saya kenal tapi siapa ya gitu. Dan satu orang yang berkatakan, sakno yo cah kini-kini, dijak bae yuk. Nah, itu saya baru sadar. Diajak kemana saya? Baru sadar, mau diajak kemana saya? Begitu sadar saya lihat ada satu titik terang di depan. Dia udah mulai diajak bae yuk, kasihan. Dia menderita di sini, kasihan. Diajak bae. Saat itu saya teringat anak saya di rumah, Tuhan aku enggak mau. Saya bilang, Tuhan aku enggak mau ikut mereka, ini orang yang sudah mati loh Tuhan. Ini orang sudah meninggal, mau ajak aku kemana, aku enggak mau. Ini Tuhan yang ajak aku mau, tapi ini aku enggak mau Tuhan, aku enggak mau. Ini mereka sekalipun pakai baju putih, aku tahu endingnya kemana saya tahu. Saya ingat Tuhan, anakku masih di rumah, masih butuh aku enggak mau. Belum waktunya, saya tahu Tuhan belum waktunya, saya Tuhan tolonglah. Saya enggak mau Tuhan, jangan, belum waktunya, saya enggak mau. Udah selesai. Gitu lewat. Dan saya bersembunyi di balik jubah Tuhan Yesus. Saya, Tuhan aku enggak mau. Muka saya tak tutupin jubahnya Tuhan. Tuhan aku enggak mau Tuhan. Tuhan aku enggak mau dibawa pergi mereka. Tuhan aku enggak mau dibawa pergi. Tapi nek Tuhan yang bawa pergi aku mau. Udah selesai. Selesai sampai Tuhan kata jangan takut. Aku di sini. Itu selesai. Keduanya saya lihat satu pemandangan yang berbalik yang buat saya melihat saya berdiri di ujung dan di depan saya ada seseorang pakai jubah putih lagi berdiri dan di samping saya ada buku yang terbuka dengan yang bercahaya
Begitu buku itu dibuka, mengeluarkan sinar begitu terang. Sinar begitu terang. Dan ada sosok yang membacakan buku di situ. Saat buku dibuka, dibacakan. Orang yang berdiri di depan itu cuma tidak bisa berkata-kata, tidak bisa berdebat, tidak bisa mengatakan atau menyanggah, tidak bisa. Dia hanya tertunduk diam 1000 bahasa. Lembar demi lembar dibuka, itu bersinar, bersinar, bersinar. Saya lihat pada akhir mau dibuka buku terakhir, saya teriak, Tuhan cukup, aku enggak kuat. Saya kasihan sama dia. Saya kasihan, saya tidak mengerti apa isi kitab itu, saya tidak mengerti. Cuma saya lihat dengan jelas, itu buku begitu bercahaya. Tuhan stop, stop, aku enggak mau ngerti ending buku itu. Aku mau pulang. Aku mau pulang Tuhan, stop Tuhan, stop. Setelah saya sadar, setelah itu saya sadar, saya buka mata. Tadi aku tuh mimpi, apa enggak yo? Nah saya sadar dipanggil suami, Mi, karena ternyata saya dipanggil-panggil enggak bereaksi. Panggil-panggil enggak bereaksi, sampai dari ini dipanggil-panggil, Bu. Saya tidak sadar, benar-benar tidak sadar, tidak dengar. Begitu saya bilang, Tuhan aku mau pulang. Baru saya bilang, Mi, semakin dia keras baru saya bangun. Tadi saya, apa? Saya nangis waktu itu, Tuhan. Terima kasih buat pengalaman pribadi yang luar biasa. Saya diingatkan bahwa semua yang terjadi dalam hidup saya itu dicatat. Semua perbuatan saya itu dicatat dalam buku kehidupan. Tuhan mencatat dan Tuhan katakan. Dan ini ada ayatnya. Di Wahyu 20 ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil. Berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang yang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Waktu saya sadar ini, saya pulang ke rumah, saya ingat, saya buka-buka, Tuhan, aku apa yang lihat, apa yo Tuhan. Ketemulah ayat ini. Baru saya Tuhan, terima kasih Tuhan kau ingatkan. Dan ini membuat saya, Tuhan aku mau mencatat buku kehidupanku dengan aku memberikan yang terbaik. Oke. Jadi, adik-adik, teman-teman semua jangan takut ya. Karena masa depan sungguh ada dan harapan itu tidak akan hilang. Oke. Jadi, kita boleh mengalami masa lalu dan masa depan. Masa depan itu mungkin bisa menjadi ketakutan bagi kita karena kita mungkin takut gagal, takut tidak bisa berhasil, tidak melakukan bisa apa-apa. Tapi satu hal, sebagai akhir dari semua ini, saya bacakan satu, ini ya membuat kita bisa bersama belajar. Trauma adalah milik masa lalu, lawanlah keterpurukan, karena kamu harus bangkit dan menjadi rasa sakitmu sebagai pembelajaran, bukan penyesalan. Berjuanglah, kamu pasti bisa. Ya, jadi trauma masa lalumu itu jangan menghantui masa depan, karena masa depan itu sungguh ada. Harapan itu tidak akan pernah punah, tidak akan pernah habis. Jadi trauma jadikan itu pembelajaran, bukan buat kita terpuruk, buat kita takut atau apapun. Tapi aku pernah gagal, aku pernah ngalamin ini, tapi aku mau bangkit. Karena Tuhanlah sumber pengharapan kita, Dia tidak pernah rugi. Amin teman-teman. Kalau mungkin di antara kita pernah mengalami hal yang sama, yuk buang. Kita harus bangkit. Saya minta Allah semua. Ya kita sama-sama undang bangkit berdiri. Ya, mungkin masa lalumu begitu kelam, mungkin lebih kelam dari saya. Jangan takut, karena ada Tuhan yang menyertai. Segala sesuatu kita bisa tanggung, karena Dia memberi kekuatan pada kita. Andalkan Tuhan dalam segala hal. Percayalah, Tuhan itu ada selalu. Tuhan tahu cerita kita, suka duka kita, luka kita.
Mari kita angkat pujian. Sampai akhir hidup kita. merasakan sakitnya hidupmu di masa lalu. Engkau yang malam hari ini masih merasa nggak terima dengan masa lalumu yang sedang kamu alami saat ini. Percayalah kalau Tuhan begitu mengasihimu. Percayalah Dia Tuhan yang sangat peduli dengan hidupmu. Dan kalau malam hari ini ada roh-roh yang berkeinginan untuk bunuh diri,
roh yang tidak terima dengan masa lalu, ada roh kepahitan, ada roh kebencian. Malam hari Tuhan lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang tidak terima dengan keadaan keluargamu, kau yang merasa kalau keluargamu tidak peduli dengan kau, kamu yang merasa kalau papaku jahat, kalau mamaku jahat. Kau boleh ngomong sama Tuhan malam hari ini. Mungkin kamu mau lepas. Mungkin kamu mau menyudahi semuanya itu. Tapi kamu merasa enggak mampu. Aku enggak sanggup Tuhan. Aku enggak bisa Tuhan. Malam hari ini Dia yang akan memampukanmu untuk melepaskan semuanya itu, kebencian, kepahitan, setiap trauma-trauma yang kamu alami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidup kami bukan hidup yang kena kutuk. Hidup kami bukan hidup yang sial. Hidup kami bukan hidup yang penuh keterpurukan. Tapi malam hari ini kami tahu bahwa hidup kami adalah hidup di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan, Tuhan tidak pernah lepaskan kami.
Tuhan tidak pernah berpaling dari kehidupan kami. Sekalipun orang tua kami jahat kepada kami, tetapi kami tahu Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Engkau Tuhan yang akan mengubah hati kami. Engkau Tuhan yang akan memampukan kami untuk menjalani semuanya Tuhan. Kami mau Tuhan, Tuhan yang membawa kami di dalam rencana-Mu. Sekalipun kami, orang lain, manusia menganggap bahwa hidup kami tidak mungkin, tapi Tuhan yang memampukan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Malam hari ini ada banyak hati yang dipulihkan. Malam hari ini ada banyak belenggu yang dipatahkan. Karena kasih-Mu Tuhan, karena kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam hari ini. Biarlah kami menjadi anak-anak muda yang mengasihi Engkau Tuhan. Kalau Tuhan saja sudah menganggap hidup kami begitu berharga, sehingga Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, kami akan menjaga hidup kami dengan baik. Masa muda kami adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Masa muda kami hanya untuk Engkau Tuhan. Dan Tuhan yang akan menjamin masa depan kami. Biarlah kami masa muda kami ini Tuhan, kami terus berjalan di dalam kemuliaan demi kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih Tuhan. Berkati Bu Vera yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan berkati pekerjaan keluarganya Tuhan. Pengurapan Tuhan semakin luar biasa atas hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Kita mau pulang dengan berkat Tuhan. Anak-anak muda yang luar biasa, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka diberkatilah masa mudamu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah studimu, dan diberkatilah pekerjaanmu. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan naik terus dan tidak akan pernah turun. Diberkatilah keluargamu dan hubunganmu dengan mereka di dalam perlindungan yang sempurna. Sekarang pulanglah ke rumah masing-masing dengan bawa berkat dan kasih Tuhan yang terbaik. Terpujilah nama Yesus dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. God bless you.